Halo, nama saya Mika Aldur dengan NIM 21L10043 dari Prodi TKV. Kali ini saya akan mereaksi ataupun menjawab pertanyaan dari materi video yang diberikan oleh Pak Greg berkaitan dengan sistem kesejahteraan ekonomi dalam agamaku. Eh, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi solidaritas? Sebelumnya, sistem ekonomi sendiri adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya jasa dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Lalu masuk ke dalam pertanyaan yang pertama, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas, yang dimana setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai konsep keadilan versinya sendiri. Keadilan yang dimaksud adalah semua orang berhak menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja. Tetapi meskipun begitu, sistem ekonomi kapitalis merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling populer sekaligus kontroversial. Karena memiliki ciri utama yaitu hak milik privat atas semua alat produksi dan juga distribusi yang kemudian dari hal tersebut dapat terjadinya eksploitasi dan dimanfaatkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentunya ini kebalikan dari sistem sosialisme atau komando, yang dimana negara banyak menguasai alat produksi, harga barang atau jasa hingga upah pekerja banyak ditentukan oleh negara. Kemudian yang berikutnya adalah sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam sistem ini. Pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan ekonomi, dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, eh, serta memberikan kesetaraan dalam menangani semua masyarakat, baik itu miskin maupun kaya. Tentunya dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai kegiatan ekonomi, di mana pemerintah membatasi kebebasan hak individu dalam memilih sumber daya produksi. Hal ini berbalik dengan sistem ekonomi kapitalis, karena hak milik pribadi tidak ada, adanya adalah milik lembaga yang berperan menjamin semua kekayaan masyarakat terbagi secara rata dan adil, dan itu merupakan pengertian ekonomi sosialisme. Berikutnya adalah ekonomi solidaritas. Ekonomi solidaritas merupakan gerakan sedunia untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang dimana ekonomi solidaritas mensyaratkan adanya pergeseran, pergeseran dalam paradigma ekonomi dari yang mengutamakan keuntungan dan pertumbuhan menjadi yang mengutamakan hidup yang selaras dengan sesama manusia dan dengan alam. Prinsip ekonomi solidaritas adalah apa yang diambil dari alam harus dikembalikan lagi ke alam. Tentunya ekonomi solidaritas dibentuk untuk dan dibangun oleh dan bersama-sama masyarakat atas kesadaran ekonomi sehingga masyarakat melayani dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, sistem ekonomi seperti apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta untuk menyejahterakan manusia dan ciptaan menurut agamaku? Menurut agama saya yaitu Katolik, jadi dalam sejarah gereja justru tidak memandang menuju ke jalan tengah di antara kapitalisme ataupun sosialisme. Karena jika demikian gereja akan jatuh berdasarkan ideologi. Padahal gereja Katolik bertujuan untuk melakukan pewartaan kabar gembira tentang Allah yang mengajarkan karya-karya agung dan mencintai manusia serta segenap ciptaannya, bukannya menciptakan sebuah ideologi baru. Lalu di agama saya juga diajarkan bahwa kerajaan Allah yang digambarkan sebagai keluarga Allah menjadi dasar bagi kaum lemah untuk saling menopang sebagai anak-anak Allah. Ketika kaum lemah ini mengenali kekuatan mereka dalam solidaritas, mereka akan mampu membangun
resistensi terhadap politik ekonomi yang menindas. Dari hal tersebut, eh, pada dasarnya gereja juga memandang bahwa perlu adanya seruan moral kepada para pelaku ekonomi secara individual, serta mengusahakan suatu sistem struktur dan mekanisme ekonomi yang memungkinkan terciptanya keadilan secara optimal dan mencegah ketidakadilan secara maksimal. Dari hal tersebut juga berhubungan dengan kutipan kitab suci yang saya ambil, yaitu dari Injil Lukas bab 6 ayat 38 yang berbunyi, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dari Injil tersebutlah yang berhubungan dengan prinsip ekonomi yang memungkinkan terciptanya keadilan secara optimal dan mencegah ketidakadilan secara maksimal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.